Hai anak-anak, salam jumpa kembali dengan Ibu Setia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, tetap jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi baru, yaitu mengenai bab 3, teks prosedur. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, baik itu cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca maupun yang didengar. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindramata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca maupun yang didengar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur, cara melakukan sesuatu, dan cara membuat sesuatu. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks prosedur, nilai karakter yang akan dikembangkan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, kreativitas. Kreativitas di sini kalian diajak untuk berkreativitas dalam membuat teks prosedur, baik itu melakukan sesuatu maupun cara membuat sesuatu. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini kalian diajak untuk bertanggung jawab jika Bapak Ibu guru memberikan tugas, kalian membuat dan mengumpulkan tepat waktu. Itulah tanggung jawab sebagai siswa. Nah anak-anak, bagaimana? Pasti kalian penasaran kan materi kita kali ini? Nah, selanjutnya kita akan bahas, simak bersama-sama materi kita ini mengenai teks prosedur. Nah anak-anak, materi kita yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu teks prosedur. Pasti kalian pernah melihat permainan angklung ya, seni angklung yang dibawakan oleh pemain angklung, dan pernah membuat sesuatu makanan seperti mie dan lain-lain. Nah, pernah juga pasti pernah kalian lihat penari ya yang lagi membawakan tarian seperti pada gambar penari Bali. Nah, itu semua ada prosedurnya, ada langkah-langkah yang dilakukan. Apa sih teks prosedur itu? Nah, anak-anak, pada bab ini, materi ini Ibu akan jelaskan pengertian teks prosedur. Bisa dilihat, teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang sistematis tentang cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan sesuatu. Ya. Selanjutnya anak-anak, tujuan teks prosedur ya. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses. Nah, jika kita mau memainkan sesuatu, ya pasti pernah membaca dulu, ya, membaca dulu bagaimana langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan, ya. Sebelum kita membuat sesuatu makanan, pasti kita baca dulu apa resepnya, bagaimana cara membuatnya. Nah, itulah tujuan dari teks prosedur itu, supaya kegiatan yang harus dilakukan agar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses. Nah, berikutnya anak-anak, ciri-ciri teks prosedur. Ya, ciri-ciri teks prosedur yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kedua, ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ya, kalau tidak berurut berarti itu dinamakan tips. Berikutnya anak-anak, struktur teks prosedur. Nah, kalau kita nanti buat struktur buat teks prosedur itu
Ada dua nak ya. Yang pertama cara membuat sesuatu beda strukturnya, dan cara melakukan pekerjaan itu beda strukturnya. Ibu akan jelaskan struktur teks prosedur untuk cara membuat sesuatu. Yang pertama, anak-anak jangan lupa selalu pertama judul. Yang kedua tujuan. Tujuan adalah maksud dari sesuatu itu dibuat, ya. Kamu membuat nasi goreng, apa tujuannya, ya. Berikutnya struktur bahan dan alat, ya. Bahan dan alat ini di dalamnya memerinci. Kedua, langkah-langkah, ya. Urutan langkah secara rinci per tahap. Ya. Berikutnya struktur yang terakhir itu penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Ya. Berikut ibu akan berikan satu contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Ibu harap kalian bisa memperhatikan. Ini ada ibu kasih contoh cara membuat perkedel jagung. Ya, cara membuat perkedel jagung. Bagaimanakah cara membuat perkedel jagung? Kita lihat bersama-sama alat dan bahannya. Terlebih dahulu kita siapkan 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, cabai sesuai selera, ya. 1 buah kemiri, 2 butir telur ayam, garam secukupnya, tepung beras secukupnya, jagung secukupnya. Siapkan ulekan, teflon, dan berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, iris jagung terlebih dahulu, ya, seperti di videonya anak-anak boleh dilihat. Kedua, ulek semua bumbu sampai halus, ya, diulek nak, ya. Ketiga, masukkan tepung beras, ya. Terus yang keempat, tambahkan ulekan bumbu, dicampur semua. Kelima, tambahkan telur ayam, ya. Garam secukupnya, jangan sampai asin. 7, aduk semua bumbu agar merata. Berikutnya, nyalakan kompor, letakkan teflon untuk menggoreng. Tambahkan minyak secukupnya. Tunggu hingga panas dan masukkan adonannya, ya. Coba dilihat, ya. Balik-balik adonannya nak, ya, balik-balik adonannya supaya tidak hangus. Tiriskan adonan yang telah matang. Ya. Hidangan siap disajikan, ya. Ya, itu prakteknya. Berikut penutup. Nah, penutup tadi ucapan selamat menikmati kah, selamat menikmati makanan yang telah disediakan, ya. Kata selamat. Kedua, anak-anak, struktur teks cara melakukan pekerjaan, ya, berbeda dengan tadi cara membuat sesuatu. Yang pertama, jangan lupa selalu judul. Yang kedua, tujuan, ya, berisi motivasi, ya, bisa. Yang ketiga, langkah-langkah, berisi langkah-langkah yang sistematis, urut, dan tidak boleh dibolak-balik, ya. Yang keempat, penutup, bersifat pilihan dan berisi kata-kata motivasi, namun karena sifatnya pilihan, penutup tidak wajib. Ibu akan memberikan satu contoh kembali teks prosedur cara melakukan pekerjaan, ya. Berikut contohnya cara mencuci tangan yang baik dan benar. Apalagi masa pandemi begini nak, ya, ada cara mencuci tangan yang baik dan benar. Bagaimanakah caranya? Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, bilas tangan dengan air mengalir. Selanjutnya, kedua, isi tangan dengan sabun.
Ketiga, gosok kedua telapak tangan. Ya. Keempat, gosok punggung tangan, ya. Gosok punggung tangan. Kelima, gosok bagian sela-sela jari. 6, saling mengunci jari. Nah, lihat di videonya. 7, putar-putar ibu jari. 8, putar-putar ujung jari di telapak tangan. 9, bilas tangan dengan air mengalir sampai bersih. Sampai bersih ya. Dan selanjutnya penutup. Penutup ini tidak wajib untuk di struktur cara melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, bagaimana tadi materi kita mengenai teks prosedur? Menarik bukan? Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Nah, yang pertama itu, tugas yang pertama yaitu tuliskan kembali cara membuat perkedel pada video yang telah ditampilkan dengan lengkap dan dengan bahasa yang baik dan benar. Kedua, tuliskan kembali cara mencuci tangan pada video yang telah ditampilkan dengan lengkap dan dengan bahasa yang baik dan benar. Baiklah anak-anak, itulah tadi tugas kalian. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.